pandangan Anda sebagai seorang kiai, sebagai seorang muslim, ya, sebagai pendakwah, ustadz, gus, melihat soal sesajen aja dulu. Sesajen ini ada yang pro dan kontra. Kalau Anda sendiri? Jadi sesajen itu sesungguhnya kan persembahan, ya kan? Nah, dulu, nenek moyang kita itu ada beberapa jalan survival. Seperti nyangkul. Nyangkul capek. Akhirnya pelihara sapi. Sapi kan harus dikasih makan. Sekarang traktor. Traktor kan harus dikasih bahan bakar. Nah, dunia ini selain manusia yang kelihatan dan makhluk yang nampak, kan banyak sekali makhluk-makhluk yang tidak nampak. Nah, di zaman itu sistem survivalnya banyak berhubungan dengan makhluk-makhluk di luar manusia. Kan eranya masih era seperti itu, era survival. Nah, itu sebenarnya tanggung jawab kiai untuk memutus mata rantai itu. Maka kiai harus memahami dunia itu. Dulu nenek moyang kita bagaimana yang ditembak Belanda nggak mempan. Bagaimana kemudian ada yang tahu-tahu suruh ngambilin kelapa, tapi bukan manusia. Nah, makhluk-makhluk ini kan juga harus dikasih makan dulunya. Nah, kita ini dikasih tanggung jawab. Kita ajak ngomong makhluk-makhluk itu, kamu sekarang sudah bukan waktunya lagi makan. Karena nenek-nenek anak-anak sekarang sudah punya teknologi di luar teknologimu. Ini kan teknologi yang disebut teknologi makhluk astral itu, Mas Andi. Nah, itulah makanya kiai itu jangan mudah-mudah. Dulu sebelum ada agama yang diajarkan oleh Rasulullah masuk sini, nenek moyang kita itu biasa berhubungan dengan kayak gitu. Ngangkat batu gede sebelum ada traktor, bulldozer, pakai apa? Mereka pasti juga minta sesuatu. Nabi Sulaiman, iya kan kelasnya Nabi, bangun istana Salomon itu gede-gede, pakai makhluk seperti itu. Berhubung Nabi, dia nggak minta jatah, nggak minta upah. Tapi tempat kita yang orang biasa, makhluk begitu minta upah. Dalam bentuk sesajen itu. Dalam bentuk sesajen itu awalnya. Nah, tugas kiai menego sebenarnya. Jangan memusyrikan, jangan mengkafirkan. Jangan mengatakan itu nggak ada. Karena kamu datang belakangan. Kamu nggak pernah bertanggung jawab pada survivalnya mereka sebelum kamu datang. Jadi agama juga jangan sombong dong. Jangan angkuh. Kan gitu. Ini kan baru datang. Peradabannya sudah ada. Tiba-tiba langsung sapu bersih. Nggak bisa begitu. Nenek moyang kita sebelum agama itu datang, survivalnya seperti itu. Maka ada di dalam tradisi pesantren mempelajari ilmu-ilmu untuk memutus mata rantai itu. Agar apa? Agar dia berhenti. Berubah menjadi manusia yang tidak lagi tergantung dengan yang seperti itu. Ini kan fase. Jadi itu alasan Anda untuk bisa memahami kalau ada orang masih memberikan sesajen-sesajen itu. Oke, jadi melihatnya nggak bisa dari satu perspektif aja itu agama gitu. Nah, itulah tugasnya ulama, tugasnya kiai. Jadi ibaratnya momong manusia itu dohiron wa batinan, dari yang kelihatan dan yang enggak kelihatan. Apakah itu pula termasuk yang membuat Anda juga waktu itu seakan-akan ya bisa memahami ketika ribut-ribut soal pawang. Karena di motor GP itu, nah, itu kan ribut, ada Mbak Rara, pawang supaya nggak hujan, ya. Nah, kan orang banyak bilang wah ini nggak bisa ini, ya syirik lah, musyrik lah, macam-macam tanggapan negatif ya dari perspektif agama. Nah, tapi kan Anda salah satu yang mengatakan nggak ada masalah sebenarnya ini. Nah, apakah itu alasan yang sama? Ya, air hujan itu misalnya, kan bisa turun ketika ada air. Tapi ketika tidak ada air, bisa dibikin air hujan. Pakai teknologi. Artinya ini kan sesuatu yang sederhana saja. Jadi dia bisa, manusia bisa mengatur bagaimana hujan itu turun. Karena dia air. Air itu molekulnya bisa dipahami oleh manusia.
Jadi ketika manusia bisa memahami molekul air, dia bisa bikin. Makanya ada apa yang bawa pesawat itu. Nah, dulu nenek moyang kita lebih efektif. Bahwa ada molekul-molekul dan partikel-partikel yang bisa tabrakan. Nah, itulah berdoa kan. Hanya masalahnya, ketika motor GP di tidak ada kiai yang datang, udah deh biar saya aja yang berdoa, biar gak hujan, kan gak ada yang begitu. Akhirnya panitianya nyarinya yang pawang hujan. Coba tiba-tiba kalau ada ustadznya yang datang, ya sudah, kamu ini. Itu kan sama dengan mengatakan, ada orang mengatakan bank haram. Tapi ustadz yang mengatakan ketika yang utang bank itu datang ke tempat ustadz, ya udah daripada banknya haram, udah kamu aja yang saya utangi, kan gak juga. Nah, itu problem, dan itu di tengah masyarakat kita. Itu masih ada. Jadi yang kayak gitu mesti dipahami, dan itulah makanya itu tugas kiai. Makanya kiai itu kan tugasnya banyak, karena di Jawa itu kiai itu kan ada yang juga cuman manusia, Mas Andi. Ada kebo juga Kiai Slamet. Iya kan? Ada tombak Kiai Pleret. Jadi makanya multidimensi ini disematkan kepada seorang ulama. Yang dalam bahasa Jawa disebut kiai agar bisa mewakili mata rantai ini seperti apa. Mata rantainya tombak Kiai Pleret, mata rantainya tombak kebu Kiai Slamet, mata rantainya Kiai Haji. Kan gitu. Nah, simpulnya akhirnya kan ada pada ulama. Nah, jadi ulama makanya oleh para orang tua dulu, para wali disebut kiai itu agar bisa memahami arus masyarakat yang berada di Kiai Slamet, arus masyarakat yang ada di Kiai Pleret. Makanya tidak disebut ustadz. Kan gitu. Makanya tempatnya langgar. Karena di situ punya apa saja agar umat bisa masuk berada di situ. Kalau musola hanya tempat sholat. Makanya kiai itu langgar. Muridnya ya macam-macam. Kalau tilmidun, muridun itu hanya belajar agama. Tapi kalau santri itu ya isinya ada yang sambat nggak punya uang, ada yang problemnya. Makanya namanya sudah kiai. Makanya karena kiai dulu dipakein jubah. Tapi karena ustadz dipakein jubah, begitu kiai jubahnya dipotong kan. Baju syar'i dipotong, potongannya jadi syar'un ini. Dulu di Jawa nggak punya huruf ain, punyanya mogo potongo, maka syar'un jadi sarung. Loh, kan orang nggak boleh, jadi lebur bersama masyarakatnya. Maka sebutannya kiai. Sehingga dia harus memahami dimensi kiai-kiai yang lain. Karena kalau kiai ulama ini di luar struktur yang ini, itu kalau nggak ada wasitnya, karena selalu mengatasnamakan Tuhan. Makanya oleh para orang-orang, oleh nenek moyang kita diturunkan, kamu itu kiai. Sebagai manusia kamu Kiai Haji, seorang ulama, tapi kamu harus bisa memahami mata rantainya Kiai Pleret, Kiai Guntur Madu yang gamelan. Makanya jangan heran kalau kiai itu dinamikanya insya Allah. Dan gak jarang orang tahan menjadi kiai. Oke. Sampai di sini dulu, Gus. Nanti kita akan lanjutkan berkaitan dengan ngambil air di tengah laut tadi. Banyak orang kemudian bilang, wah, Gus Muwafiq ini bisa berjalan di atas air. Ya. Kemudian ada bisa mengangkat Panser ya, mobil Panser ketika Gus Dur mau dilengserkan dulu dengan hanya menggunakan tangan kiri. Nah, cerita-cerita ini banyak. Nanti saya mau konfirmasi apakah ini sebagaimana cerita itu atau ini hoax. Gus, ini tadi kan saya udah terlanjur cerita ini soal kesaktian Anda yang banyak beredar di media sosial, juga ada ceritanya, dari mulut ke mulut juga ada ceritanya. Soal ambil air itu yang diperintah oleh Gus Dur ya. Nah, waktu itu kan air itu sinarnya itu ada di tengah laut. Iya. Dan dengan ombak sebesar itu dan laut sedalam itu, Anda bisa mengambil sampai ke titik di mana ada sinar itu. Bagaimana nalar kita bisa? Jadi, saya Mbah Hakim gitu, saya Mbah Hakim Nganjuk. Iya. Pondok pesantren sekarang. Mbah Hakim ini ya. Mbah Hakim itu mursyid Sadiliyah.
Wah, itu laut. Nah, kita itu kayak nggak inget aja. Jadi, nah itu airnya ambil, ya kita ambil gitu aja. Setelah di pinggir baru inget lah, ini kan tadi laut. Jadi itu nggak bisa diceritakan pakai logika Nggak manusia. bisa. Kan gitu. Jangankan tentang itu, tentang cintanya nggak bisa diceritakan dengan logika. Susah, saya juga nggak bisa cerita. Jadi sering kejadian kayak gitu, Mas Andi. Terakhir ini misalnya, kita juga lupa. Ini cerita, sekedar cerita aja ya. Iya. Di Mekah kemarin kan kreditnya luar biasa. Nih, saya kreditnya luar biasa. Jadi antara Mina sama Makkah itu tidak ada alat angkut, sudah macet semua. Taksi macet, apa-apa macet. Saya sama istri. Terus, ya udah deh, kita setelah ini nafar awal kita ke Mekah. Nah, istri saya bilang, ayo mas, siapa tahu nanti kita bisa, kalau enggak ya jalan kaki kan gitu. Orang nyari angkutan nggak ada, semua kendaraan berhenti. Tiba-tiba ketika saya keluar, itu ada base tulisannya Indonesia. Zam-zam abadi itu, kalau nggak salah Zam-zam abadi. Nah, saya berdiri di antara kerumunan orang yang demikian banyak. Tiba-tiba ada base itu berhenti. Kernetnya datang ke saya, Kiai ikut saya aja kalau mau ke Mekah. Saya naiklah ke base itu, yang lain nggak boleh masuk. Isinya cuma 2, saya sama istri saya. Diantarlah sampai ke Mekah, sampai ke hotel. Sampai di hotel, saya telepon, aku sampai hotel. Mana mungkin, kata saya video call, saya sampai. Itu ingat juga ketika sudah sampai di hotel itu. Di address hotel di Jabal Umar. Tadi itu base apa? Ini baru kemarin. Jadi ketika itu kita nggak tahu. Kita sadar setelahnya. Setelahnya, loh itu base apa tadi? Oke, menarik ya. Ini pengalaman spiritual ya. Sesuatu yang mungkin secara logika sulit diterima akal sehat lah ya. Logika sederhana kita nggak mudeng gitu loh, nggak bisa memahami ya. Termasuk waktu Gus Dur, detik-detik Gus Dur mau dilengserkan itu. Ketika, wah tentara, panser, tank, mulai itu. Nah, semua orang cerita, tapi saya nggak tahu ini benar atau tidak. Saya selalu menganggapnya ini hoax. Nggak tahu tuh saya, yang saya angkat itu panser apa Ada yang bilang Anda angkat dengan tangan kiri aja panser itu. Nah itu yang saya Untuk angkat digeser supaya apa? Nggak tahu arahnya, meriamnya itu mengarah kemana. Saya bisa cerita nggak apa yang terjadi? Jadi gini, Bang Andi ya. Dulu waktu Gus Dur mau dijatuhkan, semua kan pengen terlibat. Membela Gus Dur. Bela Gus Dur. Oke. Tapi kan problemnya beda. Gus Dur ini problem parlementarian. Yang datang ini ekstra parlementer. Jadi bulat aja di sekitar gedung itu. Tapi Anda sadar nggak waktu ngangkat panser itu? Ya kata wong gini terus tiba-tiba gini, nggak tahu itu yang saya angkat itu panser apa enggak. Tapi kata orang-orang sih panser. Tujuannya apa waktu kita Anda ngangkat itu? Agar tidak kenabrak ini kan. Orang kan udah capek. Beberapa bulan nggak tidur semua terlentang. Saya khawatirnya kalau panser ini jalan terus, ini clear kan pembersihan. Itu kan pembersihan di sekitar istana. Jadi semua yang sudah ini harus bersih. Sementara Gus Dur dengan beberapa ulama membuat orang memang tidak boleh lagi di sekitar istana. Karena Gus Dur tiba-tiba dengan beberapa kiai membuat surat pindah. Gus Dur ini kan dibikinkan surat pindah oleh RT RW untuk pindah kembali ke Ciganjur. Artinya kalau orang mau bela Gus Dur, itu ya belalah ke Ciganjur. Sehingga apa? Sehingga tidak terjadi keributan di istana. Karena Gus Dur sudah bukan presiden, sudah warga Ciganjur. Tapi kan orang nggak bisa terima, Bang Andi. Nah orang nggak terima ini nggak ngerti mau apa. Pokoknya taunya Gus Dur harus tetap jadi presiden. Para pendekar, para apa yang pulang datang ke situ sudah pamit istrinya, udah pamit mati, pamit apa. Sementara Gus Dur enak saja ya sudah gitu aja kok repot kan. Ini nanti yang di luar ini kan banyak pas orang-orang yang sudah bahwa yang namanya bela kiainya masuk surga gitu itu udah tidur. Nah di saat pembersihan itulah mungkin itu. Anda menghindari orang kegilas atau orang celaka gara-gara panser. Jadi kesedihan kita tentang jatuhnya Gus Dur itu sudah lebih berat daripada mengingat sesuatu di luar itu.
Jadi orang memang sedih, semua itu nangis semua. Hari-hari memang, jadi sedihnya luar biasa. Jadi kesedihan, tapi bahwa itu tidak terjadi pertumpahan darah itu udah luar biasa karena Gus Dur bikin surat pindah. Jadi secara fikih akhirnya kalau mau membela Gus Dur haram kalau di istana karena Gus Dur sudah pindah ke Ciganjur. Kalau wawancara saya dengan Gus Dur hari-hari itu memang dia cerita, artinya dia bilang kalau dia nggak mencegah waktu itu pertumpahan darah luar biasa, karena yang dari berbagai pelosok terutama Jawa Timur mau datang semua itu. Baik, ada satu lagi cerita yang berkaitan dengan ya mau dibilang mistik, mau dibilang kesaktian, mau dibilang apapun juga sesuatu yang secara logis susah diterima akal sehat. Ketika Anda pamit dari pondok pesantren Anda mau ke makam Wali Songo ya, bersiarah ke makam Wali Songo. Itu kalau pakai logika saya nggak tahu, Anda jalan kaki pakai kendaraan atau apa harusnya 3 bulan. Tapi baru 3 hari Anda pulang dan Anda menyatakan Anda sudah bersiarah ke Wali Songo. Itu bagaimana menjelaskannya? Jadi diminta, jadi kan ada santri-santri itu kan cari ijazah kan dulu. Bagaimana kemudian, karena selalu dibilang santri itu kalau tirakat gitu, kalau tirakat pilihannya jadinya 3. Kalau nggak ngalim itu ya kaya gitu. Kalau nggak kaya pasti hidupnya bermanfaat untuk orang banyak, yang penting riyadhah. Saya carilah itu, katanya ziarah Wali Songo jalan kaki. Iya, nggih Yai, ya sudahlah kita berangkat jalan kaki. Tapi namanya usia segitu kan, terus di tengah jalan itu ke Giri, ke Ngampel. Jadi kan ke Ngampel dulu, di Ngampel. Nah setelah itu capek kan. Perjalanan dari Gresik ke Ngampel itu berapa hari sambil jalan kaki. Saya kan pengen mau naik bis. Saya ke kondektur. Kondekturnya bilang, apa kalau tuh mempilingi? Hah? Nah, orang minta naik bis aja mestinya kan. Akhirnya ini nggak masuk akal. Aku sampai takut saya. Akhirnya sudah nggak naik bis. Ziarah. Terus ke beberapa wali. Mau naik bis, dimarahi lagi, dibuang ke got saya. Itu pelajaran saya waktu itu. Akhirnya ya mau nggak mau jalan kaki. Anda ingat persis? Ingat itu lama, capek, lelah, putus asa. Nah, ternyata itu cuma 3 hari. Nah itu kata yang ketika sampai kembali ke pondok. Iya. Kembali ke pondok. Loh, 3 hari kemana kok? 3 hari gimana? Loh, mungkin nggak ada itu 3 hari. Gitu. Tapi biasa aja lama-lama. Masa sih? Masa? Tapi benar 3 hari. Ketika saya masuk sekolah, 3 hari absen. La ilas ulil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirun lambil azimi. Cukup kan? Tepuk tangan. Kurang banyak Jane. Jadi itu lagu judulnya apa dan maknanya apa, Gus? Jadi itu curhatan Abu Nawas sebenarnya. Oke. Jadi ya Tuhan, aku ini bukan ahli surga. Tapi kalau kau masukkan ke neraka, aku jelas gak kuat. Maka ya sudah, ampunilah dosaku. Karena kan kau yang maha mengampuni dosa. Itu Abu Nawas. Abu Nawas. Iya. Itu yang terkenal. Oke, Gus.
lepas dari makna yang Anda ingin sampaikan melalui lagu tadi ya, kan sebagian orang menganggap bahwa musik itu haram, alat musik itu haram. Jadi soal haram bermain musik dan musik sendiri itu haram, bagaimana pemahaman Anda ini? Kalau saya sih sederhana aja ya, bahwa musik itu kan sebenarnya lahir dari suara. Gitu kan, dari suara sebenarnya. Nah, suara di alam ini kan banyak sekali. Masa orang mau ngumpulin semua suara, telinganya entah kemana gitu kan. Akhirnya oleh para seniman mungkin atau siapa dulu, dan bukan juga harus seniman, bunyi itu dikumpulkan dalam satu ritme yang bisa dimainkan. Ngumpulin bunyi. Yang bikin bunyi itu Allah. Cuman dikumpulin aja. Maka bunyi tergantung mau dipakai apa. Bunyi yang haram itu kan cuma satu. Bunyi sendok di meja makan, tetangganya lapar. Nah, itu bunyi yang haram. Bunyi-bunyi ini, oh sholawatan pakai terbang. Gitu. Nah, kalau yang sering disampaikan itu kan bahwa Rasulullah mengharamkan musik, gitu ya, musik yang melupakan orang kepada Sang Pencipta. Sekarang saya nanya Mas Andi, nyaman nggak dengan suara tadi? Menyenangkan. Lah ya sudah. Nyaman. Bagi yang nggak nyaman ya sudah, biarin, nggak dipikirin juga. Tapi jadi pemahaman Anda bahwa Islam ini membolehkan musik. Yang penting umatnya seneng gitu. Para habaib terbang di India pakai tabla, sama aja sebenarnya musik. Kayaknya kok jadi ribet gitu lah. Membicarakan musik dengan kerangka halal haram. Baik. Nah, soal musik ini menarik juga karena Anda ini bergaul juga dengan musisi-musisi ya. Saya lihat ada hari di mana Anda bermain musik bersama Iwan Fals misalnya. Itu di mana dan lagi ngapain itu? Di rumah Bang Iwan. Oh. Ya nengok kan, lama nggak ketemu, terus COVID sama-sama sehat apa enggak. Jadi Anda yang main ke rumahnya Iwan Fals? Ya. Terus sama Bang main Anto musik? Baret. Iya, Anto Baret ya. Sama-sama kangen dulu semua. Dulu di Blok M Anto Baret. Ya kan, ada Bang Anto. Terus mungkin ya rindu juga, ya udah deh, main-main bareng-bareng. Main musik. Jadi Anda berteman juga dengan seniman-seniman musik ya? Ya lah ya kan, mereka ini kan orang-orang baik. Jadi ada cerita gitu kan. Apa itu? Kenapa saya main gitar itu? Jadi dulu waktu saya nyantri di Gresik, itu kalau di Jumat kan libur. Nah, naik truk gitu, entah kemana gitu. Nah, yang sering itu ke Tambak Sari di Surabaya itu. Iya. Lihat main bola. Lihat bola. Satu ketika itu kita ke sana kok pintunya ditutup semua. Terus ada suara wah. Apa ini? Begitu bisa masuk, main musik. Saya melihat gitar listrik pertama kali di situ tuh. Kok bisa bunyi itu, kenapa? Kalau ini sering yang bolong gini kan, pengamen gitu. Sering. Tapi yang itu kok bisa bunyi cuma digini-gini itu. Nah, besok kalau sudah tidak dimarahi ketika main gitar, saya akan beli itu kan. Nah itu. Nah waktu itu kan masih belum boleh kan. Karena anak santri masih ngaji. Nah itu tadi begitu saya kuliah di YIN, Jogja. Nah mulai deh. Oh bisa ternyata. Sobek-sobek di sini pertama. Nah itu dari situ terus. Ini belajar sendiri ya? Atau ada yang ngajarin? Ada. Temen gitu? Temen gitu lah, dari tongkrong-tongkrong kunci A, B, C, D. Saya masih ingat lagu pertama yang diajarkan itu. Apa itu? Awal dari cinta. Gitu, tapi kan punya A. Oh, lompat ke A. Awal dari cinta. Ini tanpa bahagia. Jadi gitu. Itu lagu pertama kali yang saya bisa. Sama lagu Tuhan. Pokoknya kuncinya yang nggak aneh-aneh. Nggak pakai kunci berdiri. Oke, itu Tapi saya juga nggak bisa. Nggak bisa membaca not itu, nggak bisa. Waktu di istana dulu, ini isu yang muncul ke permukaan. Waktu di istana dulu kan ada penyanyi cilik, kalau Farel ya. Ya. Disuruh nyanyi, tapi dia nyanyi apa? Ojo dibanding-banding ke gitu kan. Wah, semua heboh. Kemudian kan diminta nyanyi ulang lagi, satu lagu lagi. Terus ada yang usul lagunya itu
Joko Tingkir ngombe dawet. Nah, kemudian kayaknya ada masalah itu, terus nggak jadi. Nah, Anda kan termasuk yang marah ketika ada orang yang menyanyikan lagu Joko Tingkir ngombe dawet. Apa masalahnya sehingga Anda kok bereaksi nggak happy atau nggak bahagia dengan lagu Bukan itu? saya sebenarnya sih, Joko Tingkir ini kan tokoh, sosok gitu kan yang ya dia personal gitu. Dia bukan personifikasi apa gitu, tapi personal, ada sosoknya. Seorang raja. Kalau seorang raja aja kan katakanlah ya, biasa aja kita, banyak raja-raja yang kita jadikan lagu. Apa konteksnya dengan agama Nah, misalnya? Joko Tingkir itu punya anak Pangeran Benowo. Pangeran Benowo inilah yang menurunkan ulama-ulama di tanah Jawa, terutama di Termasuk Nusantara. Gus Dur. Termasuk Gus Dur. Itu konteksnya. Konteksnya. Jadi ini ada konteksnya dengan ulama-ulama. Iya, Jadi kita harus menghormati ya. Ya. Tahu-tahu dinyanyikan ngombe dawet itu kemudian liriknya menjadi Kan panjang tuh jadi macam-macam. Iya. Kalau Joko Tingkir ngombe dawet itu aja nggak apa-apa. Tapi kan berikutnya itu jadi kemana-mana ada. jadi mulai ruwet, mulai apa kan gitu. Kurang Nah, respect pada Ya. tokoh Joko. Oh itu ada yang membuat itunya. Anda juga keberatan. Ya janganlah gitu kan. Oke. Anda pernah dituduh menghina Nabi Muhammad. Nah, Boleh cerita untuk kasusnya? jadi saya ngaji di kampung gitu kan. Jadi saya coba jelaskanlah bahwa orang kampung ini kan jauh dari memahami Nabi selain yang sering diceritakan kan gitu. Kanjeng Nabi Muhammad lahir di Mekah, kan itu. Tapi kehidupan kecilnya itu seperti apa? Nah itu coba saya ceritakan. Itu loh, dengan bahasa sirah, bahasa sejarah. Sementara yang lain kan belajar Nabi tentang dengan bahasa qasidah. Apa itu? Bahasa lagu-lagu, bahasa nyanyian kan. Ya bahasa sastra kan Tinggi. Anta syamsun, anta badrun, kau seperti rembulan, engkau seperti matahari. Ini kan bahasa syair, bahasa ini ya. Lah sementara yang saya ceritakan itu kan bahasa sejarah, gitulah. Nah dengan bahasa sejarah ya, waktu itu kalimat yang saya sampaikan kan rembes kan gitu. Ya, itu yang di apa kampung artinya? itu artinya sakit mata. Oke. Ramadan syadidun itu. Kenapa Anda harus menceritakan bahwa Nabi dulu rembes misalnya? Jadi biar orang itu tahu Nabi Muhammad itu hebat. Bener-bener Nabi itu hebat. Hebat itu artinya ya berangkat dari seperti manusia biasa. Qul innama ana basyarum mithlukum. Aku itu seperti manusia seperti kalian. Yuha, tapi aku mendapatkan wahyu. Nah, masa kecilnya kan ya. Misalnya memang ada beberapa hal yang tidak seperti biasanya. Nah itu cobalah saya ceritakan kepada anak-anak. Sekarang yang apa aja ditanya gitu loh. Kan waktu itu kan masih belum seperti sekarang medsos kan. Tapi saya yang di bawah itu sudah sering ditanya. Apa Rasulullah itu seperti Superman? Apa kan itu sering ditanya. Jadi Anda mencoba menjelaskannya dengan logika sederhana begitu ya? Aja bahwa Nabi itu juga begini. Tapi begini. dengan kesederhanaan yang Anda ceritakan itu seakan-akan Anda dianggap menghina Nabi. Ya akhirnya makanya saya minta maaf. Memang ada beberapa orang yang menganggap bahwa ini ya sudahlah gitu. Saya minta maaf. Dan Anda minta maaf hari itu Minta ya? maaf aja, minta maaf. Jadi orang suruh saya minta maaf ya saya minta maaf. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah juga ngapain. Pengertian Islam Nusantara itu mungkin bisa jelaskan secara sederhana aja. Sederhana, Islam yang ada di Nusantara. Islam itu dari dulu sama, dimanapun. Jadi kalau Bang Adi pengen tahu kan. Rasulullah itu pernah ditanya, Mahual Islam? Apa itu Islam? Anta syahada an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad utusan Allah. Itu satu. Nah, orang Nusantara itu kalau bersyahadat pakai bahasa Indonesia. Nah itu Nusantara gitu. Itu yang kedua, waktu qimus sholata dan mendirikan sholat. Sholatnya sama, tempatnya beda. Tempatnya beda maksudnya? Ya kalau di sana kan, Oh ini di Nusantara. di Nusantara, sananya pakai jubah, sini pakai sarung. Sana pakai
di Masjidil Haram ini cuma sebenarnya gitu aja. Zakat itu di sana pakai gandum, pakai ini, di sini pakai padi. Jadi sebenarnya lebih kepada bagaimana orang bisa menjalankan hal yang Islam dengan caranya orang Indonesia. Hajinya juga tetap ke Mekah. Nggak ada haji terus Nusantara terus hajinya ke Laut Selatan juga enggak. Tapi kenapa sampai perlu dikasih stempel Islam Nusantara? Kan toh selama ini juga kita melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan Islam itu kan sebagaimana kita berada di Nusantara. Kenapa harus kemudian pakai stempel Nusantara? Seakan-akan ada yang salah ingin dikembalikan ke yang benar, begitu. Ya itu kan dikasih nama kan, dikasih labeling aja. Itu kan seperti orang Malaysia punya Islam Hadori. Ada jadi gitu-gitu. Gaya Malaysia. Ada semua ada itu. Jadi hanya orang-orang ini kan kadang nggak pakai baca juga. Jadi nggak ada referensinya, cuma nanya kepada orang yang tidak mengerti. Besok lagi kalau nanya Islam Nusantara, nanya ke NU.